Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Para sahabatku semuanya, para pecinta amal kebaikan, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, Al-Fakir Admin Channel Samurai Barokah pada kesempatan kali ini akan menyampaikan kajian tentang alasan kenapa babi itu diharamkan bagi umat Islam. Di dalam Islam, babi adalah binatang yang haram untuk dikonsumsi. Larangan ini sangat jelas ada di dalam Al-Quran, yang salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittwa ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkan dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lantas apa alasannya kenapa babi itu diharamkan di dalam Islam? Mengutip buku berkenalan dengan jaminan produk halal di Indonesia, susunan Astuti Mairinda, ada alasan kesehatan di balik pelarangan makanan daging babi. Dikatakan babi adalah mamalia yang tidak berkeringat, artinya keringat dan racun tergabung menjadi satu dalam daging babi dan tidak keluar sama sekali. Oleh karenanya jika daging babi dikonsumsi akan mengandung banyak bakteri dan zat yang berbahaya. Selain itu, babi juga dikatakan sebagai penyebab penyakit. Masih dari sumber yang sama, babi dapat mengakibatkan penyakit radang sendi, rematik, radang perut, radang selaput, dan masalah empedu yang berkepanjangan. Sementara itu dijelaskan di dalam buku Kenapa Halal, Kenapa Haram oleh Mujionur Kholis, pengharaman babi dalam Islam sifatnya mutlak, sama seperti diharamkannya hewan-hewan anjing dan binatang buas dalam Islam. Pengharaman babi bukan karena adanya cacing pita, karena cacing tersebut bisa hilang jika babi dibesarkan dengan baik dan diberi vaksin. Meski cacingnya tidak ada, babi tetap haram sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran tersebut. Lantas selain alasan itu jelas ada di dalam Al-Quran dan secara kesehatan juga tidak baik, apa dampak dari orang-orang yang memakan makanan yang diharamkan di dalam Islam? Jadi menukil dari buku 20 hari hafal 1 juz yang disusun oleh Ummu Habibah, ada sejumlah dampak bagi seorang muslim yang memakan makanan haram. Yang pertama adalah doa-doanya tidak dikabulkan Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, mukanya berdebu, menengadahkan kedua tangannya ke langit dan mengatakan, wahai Rabbku, wahai Rabbku, padahal makanannya haram dan mulutnya disuapi dengan yang haram, maka bagaimanakah akan diterimanya doa itu? Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, dampak dari memakan daging babi adalah mengerasnya hati. Orang yang gemar atau sengaja memakan makanan haram, padahal sudah jelas dilarang menurut agama, maka akan memiliki hati yang keras. Dikatakan kerasnya itu melebihi batu. Hati yang keras menyebabkan manusia sulit menerima kebenaran dan akan berada dalam kesesatan terus-menerus.
3 masuk neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, tidaklah tumbuh daging dari makanan haram kecuali neraka lebih utama untuknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. 4, menipisnya iman. Makanan yang haram dapat menipiskan atau bahkan menghilangkan iman seorang muslim. Nah, ketika iman tersebut terkikis, maka ia tidak digolongkan sebagai orang-orang mukmin lagi, sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, tidaklah peminum khamr ketika ia meminum khamr termasuk seorang mukmin. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Itulah kajian tentang kenapa babi itu diharamkan di dalam Islam. Secara syariat Islam, secara kesehatan sudah kita ulas bersama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.